Momen lucu ini terjadi saat sang istri tak sengaja tertinggal di sekitar wilayah Wanasari, Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Brebes. Kejadian ini berawal saat Siti Aminah atau Mimin berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur, namun berhenti sebentar karena merasa salah jalan. Sementara sang suami baru sadar istrinya tak dibonceng saat sampai perbatasan Pemalang Pekalongan setelah sang anak menanyakan keberadaan ibunya. Beruntung sang istri mendapat bantuan dari petugas polisi di posko mudik. Mimin ketinggalan sama suami. Iya. Ini suami udah kami hubungi. Ibu nunggu di sini aja ya. Suami dari Tegal udah balik kanan sini, oke? Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya sang suami kembali bertemu istrinya di Pospam Jalingkut. Pak Sutri dan anaknya melanjutkan perjalanan ke Kediri, Jawa Timur. Yang kerasa anak saya, Pak. Kerasanya di mana tadi? Di perbatasan Pekalongan, Ulu Jami itu. Jadi anak saya menanyakan ibu di mana. Dan mungkin sekarang sudah ketemu ya, hati-hati di jalan. Siap, Bapak. Ditoleh istrinya, jangan berjalan lagi. Siap, Bapak. Hati-hati ya. Cerita unik ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemudik yang membawa istri dan anaknya agar selalu memastikan jangan sampai ada anggota keluarga yang ketinggalan di perjalanan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Jangan lupakan istri dalam mudik. Tahun lalu terjadi, tahun ini ternyata terjadi juga. Dan pemirsa, kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis iNews Bambang Pramono Putra yang akan melaporkan situasi terkini suasana mudik dari Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Informasi paling akhir dari sana, Bung Pramono, silakan. Ya, Aiman dan pemirsa, hingga saat ini memasuki 3 hari menjelang Lebaran, kondisi Terminal Bis Purabaya Surabaya di Bungurasi, Sidoarjo, Jawa Timur untuk arus mudik Lebaran terus mengalir. Sejumlah pemudik terus berdatangan menuju ke berbagai daerah. Bahkan beberapa armada bus mulai sore hingga malam ini sudah diberangkatkan 75%. Pihak Dinas Perhubungan memberangkatkan 293 bis antar kota antar provinsi dan 700 antar kota dalam provinsi. Namun meski demikian, pihak perhubungan hingga malam ini masih terus menyediakan bus dan tentunya untuk armada bus yang tersedia sudah memungkinkan dan menjamin pihak pemudik tidak akan ketinggalan. Untuk rute yang paling ramai didominasi untuk jurusan Jawa Tengah dan Jawa Barat, mulai Solo, Jogja hingga Bandung. Aiman. Baik, terima kasih Bung Pramono Putra melaporkan langsung dari Bungurasi, Purabaya, Surabaya. Dan kita akan langsung menuju ke Wakil Gubernur Jawa Timur, Bung Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil, sehat selalu? Insya Allah sehat, Mas Aiman, selamat malam. Selamat malam. Kalau tadi kayak saya sampaikan tadi bahwa di Jawa Barat ada Bung Ridwan Kamil, Pak Gubernur, ada juga Mas Ganjar dan Kapolda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa puncak mudik itu diperkirakan sudah terjadi pada hari ini. Bagaimana dengan Jawa Timur? Betul, sudah kita melihat. Tadi saya juga mendampingi kunjungan Bapak Kapolri dan Menteri Perhubungan meninjau penyeberangan, saya ulangi, pelabuhan di Perak dan juga bandara, arus pesawat. Kalau di 2023 diprediksi naik 30% ya. Jadi di 2022 itu kan 2,2, tahun ini 2,8, 2,85 untuk penerbangan, untuk jalan. Kemudian kalau udara 576.000 di mudik tahun lalu, tahun ini diprediksi naik di atas 600.000. Kemudian kereta api yang signifikan sekali, kereta api dari 1,8 menjadi 3,4. Wah, luar biasa. Jadi, hampir 2 kali lipat ya? Ya, karena train setnya bertambah yang Tapi di Jawa Timur ini pergerakannya ada ya itu dari Jakarta ke Surabaya ya, melalui tadi kan bisa juga kalau jalan darat dia melalui tol di wilayah Pak RK, Pak Ganjar, terus baru ke wilayah kami. Tapi ada di intra Jawa Timur juga. Jadi analisanya tuh Surabaya menjadi generator traffic terbesar lah, yang menyumbang
17% dari pergerakan di seluruhnya di seluruh Jawa Timur, baru disusul Sidoarjo. Nah, Sidoarjo kan tetanggaan dengan Surabaya, jadi total hampir 30% itu dari Surabaya Raya, kemudian sekitar 10%-an lagi dari Malang. Jadi dari sini nyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Tadi kami ada orang yang kerja di Jombang, misalnya mau pulang ke Palangkaraya, luar pulau juga ada. Baik, Mas Emil, tol kan sudah nyambung dari Merak ya, Merak Banten sampai situ Probolinggo Jawa Timur kalau nggak salah, betul ya? Ya, jadi begini, di Probolinggo tahun lalu itu sudah sampai namanya Leces. Nah, Leces ini ada di antara kota Probolinggo searah Lumajang. Ya. Nah, sekarang sudah lanjut lagi, estimasi kurang lebih, saya harus pastikan ya, kurang lebih sekitar 10 kiloan lagi, itu sampai ke titik namanya Gending. Gitu. Nah, dari Gending ini ya sudah bertambah lumayan 10 kilo di jalan yang padat, itu kan rute padat ya dari Probolinggo ke arah Situbondo. Nah, ini sudah cukup membantu menambah. Kalau long term plan-nya sampai Besuki Situbondo. Oke, bahkan sampai Banyuwangi nanti ya? Untuk Banyuwangi ini lagi diperjuangkan karena memang ada beberapa Tapi staging. tol dari Jawa Tengah, dari Solo katakanlah sampai ke Probolinggo itu aman ya? Sejauh ini sampai hari ini, sampai malam ini aman? Dalam artian bahwa Ya, tidak ada kami- kepadatan yang berarti? Sejauh ini normal, kepadatan ada tapi normal. Jadi begini, memang kan titik-titik yang rawan tuh ada di exit tol, bottleneck-nya ya. Jadi pada saat dia mungkin di tol lajurnya banyak ya, tapi begitu exit kadang-kadang ketemu jalan yang satu lajur gitu. Nah, itu terjadi kerawanan. Nah, di situ sudah disimulasi semua titik rawan kemacetannya. Tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Biro Operasi Polda Di mana Jatim. titiknya itu yang perlu diwaspadai? Termasuk besok juga dan lusa? Semua exit tol. Oke. Jadi kalau dari Solo ke tapi kan exit tolnya nggak kayak di Jakarta, Mas Saiman. Jadi kalau situ agak jauh-jauh antar kota kan, ya kan? Antar kota tuh exit tolnya tuh misalnya dari Solo ya. Yang pertama ada di Ngawi, habis Ngawi ketemu di Madiun. Madiun nanti ada Caruban. Habis Caruban kemudian Nganjuk, habis Nganjuk kemudian di Kertosono, baru kemudian di Jombang. Jadi jaraknya antara satu titik tol ke yang lain puluhan kilo. Oke, baik. Ya relatif aman meskipun di pintu tol itu yang mungkin ada kepadatan. Dan di rest area. Dan di rest area, betul. Jadi Baik. jumlah rest area temporer ini juga menurut Kementerian Perhubungan, kami dapat info dari Kemenhub kan memang ditambah jumlah rest area temporer. Dan di rest area itu ada sistem tadi, bukan hanya buka tutup, pembatasan 30 menit, kemudian juga ada traffic management sehingga kalau sebelum parkir itu dilingkar dulu dia muter supaya tidak numpuk dan lama gitu. Jadi kalau hal seperti ini menolong lah kemudian. Kalau lelah jangan berhenti, mau tidur gitu ya, jangan berhenti di rest area karena numpuk. Keluar tol dulu, cari tempat aman, kantor polisi atau apapun, nah numpang di situ untuk tidur sebentar nggak ada masalah, gitu ya Mas Emil? Bisa, kalau di rest area dia kena limit 30 menit sih, tapi sebenarnya tidak dilarang, maksudnya artinya gini, selama masih ada coba aja gitu. Tapi kalau penuh jangan dipaksain. Kalau penuh, memang kalau penuh ke exit tol, karena sebenarnya kan hitungan tol itu kan berjenjang ya, jadi artinya ya saya harus pastikan lagi memang, tapi artinya begitu dia masuk dan dia ini kan jarak tempuh lagi ya, mungkin ada wah kan eman ya saya udah bayar berapa, padahal sebenarnya juga dihitung berdasarkan jarak ya tol, tapi tadi. Baik, terima kasih Mas Emil, tentu ini kita akan pantau terus dari Jawa Timur juga, termasuk nanti juga Jawa Tengah dan Jawa Barat dan juga Banten. Ya, Mas Aiman. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.